Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat trader, hari ini kami akan membahas beberapa saham yang telah kami screening dan analisa yang potensi buat fast trade atau ODT atau swing 3 hari atau lebih buat tanggal 18 Januari 2021. Dan sekali lagi, sifat analisa kami adalah, saya ulang sekali lagi, sifat screening dan analisa kami adalah disclaimer on. Oke, kita langsung saja sobat traders. Saham pertama adalah DKFT. Oke, kita masuk di trading view ya. Nah, kita landscape dulu dan kita perkecil. Nah, bisa dilihat ya sobat traders. Pertama, untuk DKFT sendiri terbentuk pola yang penan. Jadi kita bisa lihat ya pola penan yang terbentuk. Kita gambar dulu. Sobat trader bisa lihat ya, ini ada resist penan dan ini adalah support penan. Candle terakhir mantul pada support penan. Jadi saya ulang, candle terakhir mantul pada support pattern penan. Ada sobat trader juga bisa lihat ya. Kita bentuk lagi satu, ada pola bisa terbentuk. Kita bisa lihat polanya ini. Nah, ini juga bisa membentuk seperti ini ya. Jadi bisa saling melengkapi juga. Kita tarik ke sini. Dan ini garis kita tinggal tarik ke atas. Nah, jadi ada dua pola penan yang terbentuk atau triangle ya, ada dua. Ini yang pertama, ini resist penan pertama dan ini resist penan kedua. Tetapi sama supportnya adalah satu dan arahnya sobat trader bisa lihat ya. Kita lihat ini sama-sama berpotensi ke sini. Jika break bisa melanjutkan kenaikannya ke area ini. Jika break artinya jika terbentuk Senin 18 Januari terbentuk satu candle bullish, ada potensi untuk up. Tapi jika Senin terbentuk candle bearish, jadi potensi ke bawah juga ada ya.
Jadi potensi down juga ada, di samping potensi buat up juga ada. Artinya tapi kita bisa cek lagi secara volume trade yang terbentuk pada DKFT ini adalah volume trade yang terbentuk, sobat trader bisa lihat ya. Ini 1 juta lebih. Volume trade yang terbentuk ya. Asing beli ada di ini DKFT. Asing buy ada sekitar 435 juta, 435,57 jutanya. Potensi juga buat up ini sebenarnya besar karena asing ada masuk hampir setengah M di saham yang harga 200 ya. Walaupun persentasenya kecil, kalau kita lihat di sini persentasenya nggak seberapa, 2,62%, tapi tetap memiliki pengaruh karena asing. Sekarang kita cek volume buy dan volume sell. Volume buy, sobat trader bisa lihat ya, jumlah volume buy yang ini ya, kita ambil bagusnya aja dari sini. Nah ini, kalau kita cek volume buy itu lumayan besar jika kita bandingkan dengan volume sell. Volume buy per fraksi harga itu per tiap harga DKFT lebih besar, artinya volume buy-nya lebih besar daripada volume sell. Artinya potensi buat up ya. Nah, bisa buat fast trade, target profit 2-3%. Untuk one day trade juga bisa, target profit 7% sampai 20%. Bisa lanjut swing 3 hari atau lebih jika target profit belum terpenuhi untuk yang ODT ya, one day trade. Bisa juga buat swing mid long sampai dengan 3 bulan. TP, time frame weekly dan time frame monthly mendukung. Bisa kita lihat lagi di sini ya. Kita coba time frame yang weekly. Nah, bisa sobat lihat trader ya, ini yang weekly naik ya. Bisa sobat lihat trader ya, yang weekly. Nah ini, sementara yang monthly juga mendukung, sama ya. Ini garis support resist tetap sama ya. Nah, ini potensi buat swing jangka panjang ya, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kesimpulannya potensi buat up, tetapi tetap mesti waspada. Jika misalnya dia besok bearish, berarti dia akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau secara teknikal keseluruhan ada potensi untuk up ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham Andi. Nah ini, sobat trader bisa lihat saham Andi secara teknikal itu break resist di 62 nih, di 62 ya. Nih sobat trader bisa lihat break resistnya sini, kemudian kita pindahkan ini ya. Nah, volume trade bisa kita cek juga. Volume
volume trade sobat trader bisa lihat ya, sebesar ada 3 juta lebih volume trade yang diperdagangkan pada hari Jumat ya, sobat trader bisa lihat ya. Kemudian untuk volume buy bisa kita cek secara bersama-sama. Andi jadi sedikit lebih besar atau sama dengan volume sell, jadi ada sedikit lebih besar ya, artinya jumlah volume buy tetap lebih banyak dibanding pada volume sell. Jadi potensinya up itu mendukung ya. Kita cek sekarang asing. Kita lihat secara analitik untuk asing sendiri ada masuk sebanyak 158,14 juta. Jadi wajar kalau asing masuk dengan ini sebenarnya banyak besar ini karena harga saham ini sendiri adalah di harga 60. Jadi ini kalau 156 itu sudah termasuk besar ya. Walaupun persentasenya mungkin nggak sebanyak cuman berapa persen ya, 0, ini, tapi tetap memiliki pengaruh akan kenaikan saham Andi ini. Jadi potensinya itu buat pas trade TP bisa 2-3%. Kalau untuk ODT sendiri target profit 7-20% ya. Oke, kita masuk sekarang pada saham BNBR. Kita lihat ya. Nih. Ini terbentuk candle inverted hammer. Jadi secara teknikal candle yang terbentuk yaitu inverted hammer. Dan ini saham baru bangun. Bisa kita lihat juga secara volume trade kemarin terjadi transaksi volume trade sebanyak ini ya 1.696.180 karena ini saham baru bangun. Nah, volume buy bisa kita cek di ipot untuk BNBR ini sendiri. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya, ini persentase besaran volume buy dan volume itu secara jumlah lebih besar volume buy ya. Jadi itu ininya ya, perbandingan volume buy dengan volume sell, di mana asing bisa kita lihat BNBR asing ada masuk walaupun sedikit itu di cuman 3,02 juta. Walaupun 3,02 juta tapi tetap ya secara ini walaupun tidak sangat signifikan, artinya tidak memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena ingat harga saham ini juga harga gocapan 51, jadi walaupun modal segitu juga bisa sudah kategori besar ya, walaupun pengaruhnya nggak terlalu ini. Cuma ini buat fast trade bisa 2-3%, ODT TP 7-20% ya. Jadi potensi up, artinya potensi buat kita fast trade kan dan ODT kan buat BNBR ini. Sobat trader, sekarang kita masuk pada saham yang terakhir, yaitu Raja. Raja secara teknikal itu candle terakhir bearish, tapi memantul pada garis berhenti, memantul pada garis support setelah sebelumnya terbentuk support 1 dan support 2. Bagusnya kita cek di trading view langsung. Nah, ini Raja ya, Raja.
Nah, sobat trader bisa lihat ya. Nah, ini raja, rukun raja ya. Nah, ini. Jadi ini adalah support 1 dan ini adalah garis support 2 ya. Jika kita hapus dulu ya, kita lihat di mana support pertama ada di sini dan support kedua ada di sini dan ketiga hasilnya ada di sini ya. Nah, jadi kembali tetap memantul di situ. Jadi ini ya, ini. Nah, memantul di area situ. Artinya kemungkinan besok ada dua. Tapi kalau secara teknikal chart itu ada dua potensi, bisa up maupun turun, karena artinya begini, jika besok terbentuk candle bearish secara teknikal, maka itu akan berpotensi melanjutkan penurunan yang akan terjadi break namanya di sini ya. Ini namanya jika dia turun ke sini berarti ada breakdown, namanya breakdown di garis support. Tapi sebaliknya jika dia memantul ke atas ya ke sini baru kemudian bisa break di harga sini, itu namanya up besok ya. Jadi ada potensi ke arah sana. Jadi tapi kita cek masih ada indikator lain yang kita pakai bukan secara teknikal, karena secara teknikal memang menghasilkan dua pemikiran. Tapi sekarang kita masuk pada volume trade, kita lihat. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya sebentar setelah kita melihat volume trade dan volume buy ya. Secara volume trade ini kemarin lumayan besar, banyak ya, karena ini 717.527. Nah, untuk volume buy sendiri dengan perbandingan volume buy dan volume sell kita bisa cek di sini ya, di pot kembali. Di sini kita cek raja. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya perbandingan volume sell dan volume buy. Hampir seimbang ya sebenarnya, tapi ada beberapa harga di mana volume buy lebih banyak dan ada beberapa harga di mana volume sell juga lebih banyak. Tapi overall secara keseluruhan ini artinya wait and see, kita menunggu. Ini ada asing ya. Ini ada asing masuk, cuma kecil, tidak sebanding ya dengan ini, sebesar 56,39 juta, dan persentasenya juga kita bisa lihat ini cuman sebegini ya persentase buy-nya, nggak memiliki pengaruh yang signifikan pada harga raja. Artinya kesimpulan buat raja sendiri wait and see, artinya menunggu. Raja ini menunggu sendiri besok. Jika Senin candle bullish terbentuk, potensi akan up terus. Tapi jika candle bearish yang terbentuk, maka potensi melanjutkan keturunannya. Artinya telah menembus break garis support. Dan kalau untuk break garis ini kita bisa tarik garis dari sini ya. Jadi itu ya yang sobat trader bisa lihat ya posisi. Jadi saya ulang, ini adalah garis resist, ini adalah garis support. Jadi ada dua potensi. Ini artinya tinggal menunggu candle besok. Jika bearish maka melanjutkan keturunannya, penurunannya. Jika bullish maka berpotensi menembus garis yang di sini, area harga sini. Oke sobat traders, demikian beberapa analisa kami di saham yang telah kami screening. Di saham-saham tersebut yaitu saham
DKFT, Andi, BNBR, dan Raja. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa analisa kami adalah disclaimer on. Segala kerugian dan keuntungan jika sobat trader ikut membeli saham yang telah kami analisa buat tanggal 18 Januari 2021 ke atas ya, adalah tanggung masing-masing oleh trader. Jangan lupa sobat traders di like, comment, share, dan subscribe ya. Dan juga di deskripsi video ini ada link grup yang dapat sobat trader bergabung di dalamnya dengan cara klik saja. Kami free edukasi di situ, saling tukar ilmu sesama trader dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.